Dewa Perang Yesikai. Bab 991. Jiqian menatap Yesikai dengan penuh minat, seolah-olah dia terkejut dengan wawasannya. Dia menemukan bahwa seseorang mengikuti mereka begitu cepat, dan bahkan menggunakan seni klon Hades untuk membuat Yesikai palsu saat berbelok, membawa orang-orang itu ke gang. Orang-orang ini seharusnya dikirim oleh keluarga setempat untuk mengawasi kita. Aku tidak menyangka bahwa kita diawasi begitu kita tiba. Namun, untungnya, kita telah menyingkirkan mereka sekarang. Yesikai mendesah pelan. Memang benar bahwa pikiran manusia sulit ditebak. Kecuali hotel tempat mereka menginap, mereka mungkin akan diawasi oleh orang-orang itu begitu mereka keluar. Bagaimana kamu mengetahuinya? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang itu tampak gugup dan tegang, sangat berbeda dengan orang-orang di jalan. Dan meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, dia masih melirik kami 2 kali dalam setengah menit. Bagaimana menurutmu? Orang-orang itu mungkin memiliki penglihatan dan pendengaran yang terlatih secara khusus sejak kecil, jadi mereka sangat tajam. Yesikai melanjutkan. Sepertinya tindakan kita di Chang'an telah terbongkar. Jiqian menghela napas. Tidak heran ada pepatah yang mengatakan bahwa tiran lokal tidak dapat ditindas dengan kekerasan. Bukan begitu. Aku sudah memeriksa hotelnya. Hotelnya bersih. Hotel itu punya sebagian saham Chen. Karyawan di dalamnya juga sudah diperiksa. Seharusnya tidak ada yang aneh. Yesikai menoleh ke arah Jiqian dan melanjutkan, hanya saja begitu kita keluar, kita akan ketahuan, jadi kita harus keluar sendiri-sendiri. Saya akan segera melapor kepada ayah saya. Kalau begitu aku akan kembali dan berbicara dengannya. Yesikai berdiri dan berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Ada apa denganmu? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh tidak. Ghost dan yang lainnya ada di pinggiran kota Chang'an. Jika mereka ketahuan, itu akan mengerikan. Bahasa Indonesia. Chang'an, pinggiran kota. Hantu itu membawa semua orang ke suatu tempat di pinggiran kota lebih awal, yang juga merupakan tempat di mana semua orang akan bertemu besok. Ketika mereka sampai di sana, mereka juga bertindak sebagai pencari jalan. Laporkan kepada Tuan, pangkalan sudah sepenuhnya ditata dan perangkap telah dipasang di sekitarnya. Seorang penjaga rahasia berbisik di luar tenda, dan hantu itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk turun. Hantu, apa yang begitu misterius tentang reruntuhan ini sehingga bos membawa begitu banyak orang ke sini? Moji tidak begitu mengerti. Hal yang paling memalukan adalah mereka mendengar bahwa orang yang akan dinikahi Yesikai ternyata menjadi target pembunuhan mereka hari itu. Meskipun mereka mengikuti instruksi Jiqian, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Chen Yuxin, dan mereka tidak tahu seperti apa masa depan istana dunia bawah. Bai Qi adalah seorang jenderal terkenal di periode negara-negara berperang, yang dikenal sebagai pembantai manusia. Ia memerintahkan pembantaian 400.000 prajurit yang menyerah dalam pertempuran Changping, yang sangat jarang terjadi di Tiongkok. Ghost menekankan, kalian harus berhati-hati. Kami bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam operasi kali ini. Kalian harus berhati-hati dalam segala hal yang kalian lakukan. Ghost benar. Aku rasa keluarga Chen tidak terlalu bisa diandalkan. Kali ini mereka mengambil tindakan di Tiongkok. Jika terjadi kesalahan, kita bahkan tidak akan punya cadangan. Nightmare, yang selalu tenang dan kalem, jarang mengungkapkan kekhawatirannya sebelum bertindak. Phantom Fox menghiburnya. Dapat dilihat bahwa setiap orang punya firasat buruk tentang tindakan ini. Pokoknya, mari kita berhati-hati dulu. Kita akan urus sisanya setelah bos dan yang lainnya tiba besok. Begitu hantu itu selesai berbicara, wajahnya langsung berubah dan dia langsung menundukkan kepalanya. Sebuah anak panah melesat dari luar dan langsung melubangi tenda itu. Hati-hati, ada penyergapan di sekitar. Hantu itu berteriak keras dan menekan tombol alarm. Putri Iblis Mimpi Buruk dan yang lainnya juga berbaring satu demi satu. Phantom Fox membalikkan meja dan mengubahnya menjadi tempat berlindung. Beberapa anak panah langsung melesat menembus tenda dan mengenai meja kayu. Cepat matikan lampunya, bayangan-bayangan itu telah memperlihatkan posisi kita. Ghost berteriak keras, dan Nightmare menggunakan kekuatan internalnya untuk langsung menghancurkan cahaya di atas menjadi bubuk. Keempatnya berbaring rapat di atas tikar. Setelah sekitar 5 atau 6 detik, tembakan anak panah berhenti. Keempatnya segera berdiri dan bergegas keluar, melukai beberapa penjaga rahasia di kamp. Hantu itu menatap pemandangan gelap di depannya. Semua lampu di seluruh perkemahan dimatikan.
Dia tidak tahu apakah lampu-lampu itu dimatikan oleh penjaga rahasia atau dirusak oleh anak panah. Seluruh perkemahan itu gelap gulita. Semuanya, perhatikan, mereka datang. Hantu itu tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berteriak tidak jauh dari sana. Dia hanya berteriak sekali dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Dia terbunuh oleh pisau. Hati-hati, musuh bersembunyi di kegelapan. Hantu itu mengeluarkan suar dan menembakkannya ke langit. Semuanya, maju terus, jangan biarkan seorang pun hidup, bunuh mereka semua. Cahaya dari suar menerangi seluruh malam. Saat itu, semua orang menyadari bahwa di hutan di atas, ada banyak sekali makhluk yang tampak seperti kelelawar raksasa. Itu serangan musuh, semuanya mendekat. Teriak hantu itu dengan keras. Makhluk-makhluk di langit yang tampak seperti kelelawar raksasa itu sebenarnya adalah para pembunuh. Kedua mata merah mereka tampak seperti kelelawar vampir, yang membuat orang-orang bergidik. Yang paling menakutkan adalah meskipun mereka manusia, mereka dapat meluncur dan bergerak dengan fleksibel di antara hutan seperti kelelawar. Nightmare langsung menyerbu ke depan, melompat ke udara dengan menginjak pohon, dan melemparkan tombak gandanya. Dua orang langsung jatuh dari langit. Sebelum mereka sempat berteriak, Nightmare meninju mereka satu persatu, membunuh mereka di tempat. Jangan panik, mereka hanya pembunuh. Nightmare melemparkan tubuh ke udara dan berteriak keras. Bagaimanapun, para penjaga rahasia telah dilatih oleh hantu dan sangat berani. Meskipun mereka takut, mereka bereaksi dengan cepat. Setelah membentuk formasi, mereka segera mulai melawan. Hantu itu mengamati para pembunuh di langit dengan saksama. Mereka terbang di udara melalui hutan seperti burung, fleksibel dan bebas. Itu seharusnya seni bela diri seperti King Kong, dikombinasikan dengan penggunaan kekuatan internal. Namun, dia belum pernah mendengar kekuatan internal seperti itu yang dapat membuat orang melayang di udara seperti daun. Para penjaga rahasia itu sangat kuat, tetapi para pembunuh yang terbang di langit itu seperti ngengat, sulit untuk dijaga. Hanya dalam beberapa menit, beberapa penjaga rahasia terluka dan dua orang kehilangan nyawa. Hantu, lihat ini. Moji menarik lengannya. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Kata hantu itu dengan tidak sabar. Setelah meliriknya, dia tertegun. Di tangan gadis iblis itu, ada senapan mesin ringan. Bagaimana kau membawa benda ini ke sini? Tanya hantu itu dengan suara keras. Jangan khawatir dulu. Moji melambaikan tangannya, mengisi peluru, dan mengarahkannya ke langit. Ledakan, 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 ledakan. Peluru berhamburan keluar, dan teriakan pembunuh itu langsung terdengar dari atas. Apa ini? Senapan mesin yang menembak sasaran hidup. Bab 992. Semuanya tenang, tarik mereka turun dari langit, lalu lawan mereka. Ghost meminta semua orang untuk berkumpul bersama, saling membelakangi, untuk membentuk lingkaran. Dia tidak tahu asal-usul para pembunuh ini, mungkin mereka dari kelompok pembunuh Tiongkok, tetapi jelas bahwa mereka terlatih. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan kostum aneh mereka untuk menakut-nakuti lawan dengan momentum mereka. Selama pertahanan psikologis lawan hancur dan tersebar, mereka akan seperti elang di langit, dengan mudah memburu musuh yang tersebar. Sebaliknya, selama formasi tersebut dipertahankan tanpa meninggalkan cacat, para pembunuh yang mirip kelelawar raksasa ini tidak akan memiliki celah untuk menyerang. Putri sihir menyerahkan pistol di tangannya kepada Jeton, mengeluarkan cambuk panjang, dan mengayunkannya dengan keras ke langit. Meskipun cambuk adalah senjata lunak, dengan tambahan kekuatan internal, kekuatannya dapat menghancurkan baja. Ketika diayunkan dengan cepat, kecepatan ekor cambuk bahkan dapat mencapai ledakan sonik. Moji adalah ahli dalam menggunakan cambuk. Dia dapat mengenai kemanapun dia menunjuk. Para pembunuh tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya dapat dirobohkan oleh cambuk panjang itu. Ghost juga menemukan ransel Moji. Tidak heran ransel itu sangat berat. Ternyata ransel itu penuh dengan rantai peluru, serta senjata mematikan seperti granat dan granat kejut. Ghost segera berlari ke Jeton dan meletakkan amunisi di kakinya. Jeton, tembak mereka. Teriak Ghost. Ya, Tuan. Jeton mengambil senjatanya dan melepaskan tembakan beruntun, menewaskan 5 atau 6 orang. Seorang penjaga rahasia yang mendekat bertindak cepat dan bergegas maju untuk memberikan pukulan terakhir kepada orang-orang yang tumbang, mengakhiri hidup mereka, lalu dengan cepat mundur kembali ke formasi, saling membelakangi. Selama punggung mereka tidak terbuka, tidak akan ada cacat.
Beberapa pembunuh memilih untuk mengambil risiko dan menukik langsung ke bawah. Nightmare bergerak cepat dan lincah, menyerbu ke depan, menusuk leher pembunuh dengan tombak, dan melemparkan mayatnya. Semuanya, bertahanlah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Hantu itu berteriak keras. Para penjaga rahasia juga melihat situasi dengan jelas, moral mereka tinggi, mereka mengangkat bayonet dan mengarahkan pedang panjang mereka keluar. Cepat, kirim pesan ke bos dan beritahu dia apa yang terjadi di sini. Ghost memerintahkan seorang pengawal rahasia. Ya, Tuan. Hantu, orang dewasa masih di kota Chang'an. Sulit untuk memadamkan api di dekat sini dengan air yang jauh. Nightmare berkata dari samping. Memang, mereka awalnya adalah garda depan, dan datang ke sini terlebih dahulu untuk bertugas sebagai jembatan. Tidak ada bala bantuan di dekatnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang telah menyerang mereka terlebih dahulu. Pada saat ini, banyak orang berpakaian putih tiba-tiba bergegas keluar dari kejauhan dan datang ke depan formasi, dipimpin oleh seorang wanita. Hantu, orang-orang dari kuil bulan ada di sini. Nightmare memiliki mata yang tajam dan segera mengenali orang itu. Moonlight Array. Wanita yang memimpin kelompok itu adalah Selina. Sebagai orang kedua di kuil bulan, meskipun dia tidak memiliki tongkat permata milik Jiqian, dia juga ahli dalam keterampilan unik kuil bulan. Lingkaran sihir berwarna putih keperakan muncul samar-samar di udara. Kekuatan formasi yang diluncurkan Selena tidak sekuat yang diluncurkan Jiqian, tetapi tidak boleh diremehkan. Formasi itu menekan para pembunuh dan menghalangi tindakan mereka. Pergi. Hantu itu melihat kesempatan itu dan segera bergegas keluar. Dia mengayunkan pisaunya dengan keras ke arah seorang pembunuh dan memotong salah satu lengannya. Hantu itu menangkap pembunuh itu dan menjatuhkannya. Dia membutuhkan orang yang masih hidup. Dengan bantuan kuil bulan, para pembunuh itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri ke segala arah. Mimpi buruk, jangan kejar mereka. Perintah Ghost. Periksa kerusakannya. Ghost, kau baik-baik saja? Tanya Selena. Ada banyak penjaga rahasia yang terluka tergeletak di tanah. Sebagian besar lukanya ada di punggung, dan beberapa sudah meninggal. Untungnya, Ghost memimpin dengan baik dan mengurangi jumlah korban. Untungnya, kalian datang tepat waktu, kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Hantu itu terengah-engah, merasa cukup beruntung karena selamat dari malapetaka. Awalnya dia mengira dia terisolasi dan tidak berdaya, tetapi tanpa diduga, orang-orang dari kuil bulan tiba dalam 20 menit. Aku mengikuti perintah Dewi Bulan dan mengikuti di belakangmu agar kita bisa saling menjaga, jelas Selina. Bagus sekali. Misi di Tiongkok kali ini penuh rintangan. Sekarang dengan bala bantuan, aku bisa merasa lebih tenang. Hantu itu mengangguk. Sayang sekali jika dikatakan bahwa jika itu adalah reruntuhan di luar negeri, Istana Dunia Bawah bahkan dapat mengirim ribuan orang, tetapi di Tiongkok, jumlah orangnya sangat terbatas, jadi mereka hanya dapat membawa pasukan elit. Di hotel. Xiaoxin, sudah sangat larut dan kamu belum tidur. Ketika Ye Shikai kembali ke kamar, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11. Yang tidak disangkanya adalah Chen Yuxin belum tidur. Bagaimana aku bisa tidur jika kau belum kembali? Chen Yuxin berkata dengan tenang. Dia tampak sedang memegang novel berbahasa Inggris di tangannya. Aku ingin tahu apakah dia sedang membacanya. Aku tahu segalanya. Seseorang menyerang markas Istana Dunia Bawah, kan? Kata Chen Yuxin ringan. Bagaimana kau tahu? Ye Shikai cukup penasaran. Ia berencana untuk pergi ke sana, tetapi ketika mendengar bahwa semuanya baik-baik saja, ia merasa lega dan kembali tidur. Tentu saja seseorang memberitahuku. Baiklah, kurasa tindakan kita sudah terbongkar. Aku lupa memberitahumu bahwa aku diikuti di jalan tadi. Ye Shikai berganti piyama, mengangkat selimut, dan naik ke tempat tidur. Apa? Ada yang salah? Apa kau terluka? Tanya Chen Yuxin dengan penuh semangat, tangannya sudah menyentuh piyamanya. Jangan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah distrik komersial Chang'an. Mereka tidak punya nyali untuk melakukan itu. Jika Biro Keamanan Nasional terlibat, semuanya akan menjadi sangat rumit. Jadi, keberadaan kita diketahui oleh 3 keluarga besar di Chang'an. Wajah Chen Yuxin tampak serius. Dia baru tahu bahwa dirinya sedang diikuti. Dalam hal ini, berita bahwa kedua keluarga Chen dan Ji berada di hotel ini seharusnya juga diketahui oleh mereka. Mungkin saja, tapi mereka tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka hanya bisa mengikuti kita terlebih dahulu. Ye Shikai menganalisis, Xiaoxin,
menurutmu apakah mungkin keluarga Chang'an memilih untuk bekerja sama dengan kita daripada menghadapi kita? Xiao Kai, kamu tidak mengerti pertikaian internal antara keluarga-keluarga Tiongkok. Bagaimana mereka bisa memilih untuk membagi hasil dengan orang lain ketika mereka dapat memonopoli mereka? Selain itu, aliansi sementara itu sangat tidak dapat diandalkan. Setiap orang memiliki motif dan tujuan tersembunyi mereka sendiri. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak menjadi musuh, apalagi bekerja sama dengan tulus. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya. Selain itu, sebelum perang dimulai, mereka meminta kerjasama dari lawan mereka terlebih dahulu. Mereka takut sebelum berperang, di mana keluarga-keluarga itu akan menaruh muka mereka. Kali ini ada lebih dari 100 pasukan yang datang ke reruntuhan Baiki. Jika semua orang membaginya secara merata, apa yang bisa mereka dapatkan? Hanya sisa-sisa. Apa gunanya? Chen Yuxin berkata dengan nada serius, jadi semua orang menginginkan bagian terbesar dari kue. Untuk ini, mereka bahkan bisa saling membunuh. Bab 993. Itu masuk akal. Ye Shikai mengangguk dan berkata, hukum rimba selalu menjadi standar kelangsungan hidup masyarakat, yang lemah akan disingkirkan cepat atau lambat, tidak ada alasan, terutama di dunia kultivator, menjadi lemah adalah dosa. Hanya dengan mengenali kenyataan, kita dapat membuat pilihan terbaik. Xiao Kai, kita akan pergi ke reruntuhan besok, jadi kamu harus tidur lebih awal malam ini. Chen Yuxin mematikan lampu meja, merapikan selimut, dan berbaring. Baiklah, tidurlah lebih awal. Ye Shikai mengirim pesan singkat kepada Ghost di ponselnya, memintanya dan Selena untuk berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap serangan musuh yang tiba-tiba. Saat itu hampir tengah malam dan sudah waktunya untuk beristirahat. Hari berikutnya. Tuan Chen, Tuan Ye, apakah Anda sudah siap? Di tempat parkir bawah tanah hotel, orang-orang dari keluarga Chen dan Ji sudah berada di lebih dari 20 mobil, menunggu perintah dari kedua kepala keluarga, dan mereka dapat segera berangkat. Ketiga anggota keluarga Ji berdiri di samping mobil dinas berwarna hitam. Chen Yuxin dan Ye Shikai terlambat karena beberapa hal. Maaf sekali telah membuatmu menunggu. Sekarang sudah jam 3 sore. Ayo berangkat. Chen Yuxin mengangguk. Pandangan Ye Shikai jatuh pada Ji Qian dan memperhatikannya berjalan masuk ke mobil dinas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Ji, dan sekarang, Ye Shikai sudah menjadi suami Chen Yuxin. Xiao Kai, kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Apakah kamu khawatir dengan krisis di reruntuhan? Chen Yuxin memperhatikan Ye Shikai di dalam mobil sambil menatap keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan saksama. Sejujurnya, yang paling saya khawatirkan adalah para pesaing. Seperti kata pepatah lama, bersihkan rumah sebelum mengundang tamu. Saya kira keluarga besar itu akan terlebih dahulu menyingkirkan para pesaing di sekitar mereka, dan kemudian perlahan-lahan mengumpulkan harta karun. Ye Shikai berkata-kata demi kata. Ini sangat mungkin. Siapa yang akan membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidur? Siapa yang bersedia menjelajahi reruntuhan berdampingan dengan para pesaing? Lebih baik saling menghancurkan secara langsung daripada saling waspada, dan kemudian mencari harta karun. Jadi maksudmu adalah kita harus mengusir para pesaing sebelum kita bisa memasuki reruntuhan. Ya, Ye Shikai mengangguk. Perhatian kita seharusnya difokuskan pada keluarga-keluarga besar yang datang untuk bersaing. Xiao Xin, aku juga ingin bertanya padamu. Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan dan berbalik untuk bertanya. Apakah kamu berinisiatif memilih bekerja sama dengan keluarga Ji karena hubungan antara Ji Qian dan aku? Tanya Ye Shikai. Sebagian. Perjalanan ke reruntuhan ini sangat penting, dan aku harus memilih mitra yang dapat diandalkan. Kamu dan Nona Ji telah bekerja sama berkali-kali sebelumnya, dan keluarga Ji selalu sangat mementingkan kredibilitas. Aku pikir kedua poin ini cukup untuk menstabilkan tindakan keluarga Ji. Setidaknya, mereka tidak akan menusuk kita dari belakang. Chen Yuxin tidak menyembunyikannya. Seperti yang diharapkan, Ye Shikai penasaran sebelumnya, mengapa Chen Yuxin begitu memusuhi Ji Qian, tetapi masih mengambil inisiatif untuk datang ke pintu untuk mengusulkan kerjasama. Ternyata itu karena alasan ini. Ye Shikai tidak ingin menyalahkannya. Menemukan mitra yang dapat diandalkan bukan hanya jaminan bagi keluarga Chen, tetapi juga sangat penting bagi istana dunia bawah. Jika Chen Yuxin berpikiran demikian, maka Ji Tao mungkin bersedia bekerja sama dengan keluarga Chen karena alasan ini. Xiao Xin, setelah kita memasuki reruntuhan, kau harus tetap di belakangku.
Jangan pergi dulu. Ye Shikai bertanya dengan khawatir. Aku tidak bisa membiarkan wanita hamil sepertimu pergi duluan. Haha, Xiao Kai, terima kasih atas perhatianmu, tapi jangan remehkan aku. Kakek sudah memberiku informasi tentang reruntuhan itu, dan aku bertekad untuk mendapatkan reruntuhan Baiki. Chen Yuxin berkata dengan tegas. Baiklah, kau yang terbaik, tidak apa-apa. Ye Shikai bercanda, dan mobil melaju cepat ke pinggiran kota. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan semua orang menunggu saat reruntuhan akan terbuka. Ye Shikai sama sekali tidak santai dan terus memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Mobil perlahan melaju ke tempat tujuan, dan beberapa orang perlahan keluar dari kegelapan. Mereka adalah Ghost dan Selena yang datang untuk menyambutnya. Namun pada analisis akhir, mereka yang bermain dalam pertunjukan besar, kali ini bukanlah dua kekuatan kuil utama, melainkan dua keluarga besar Chen dan Ji. Saudaraku, ini adalah peninggalan Tiongkok. Membiarkan kekuatan asing ikut campur. Bukankah itu tidak pantas? Ketika Ji Feng melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia tampak meremehkan. Paman San, mereka semua adalah orang-orangku. Jika mereka adalah pasukan asing, maka maksudmu aku tidak dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Alis Ji Qian sedikit bergetar. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Feng, sedikit kekesalan muncul di wajahnya. Fakta bahwa dia adalah Dewi Bulan diketahui oleh semua pemimpin teratas keluarga Ji. Ji Feng mengatakan ini, mengajukan pertanyaan yang tahu jawabannya, dan itu jelas menargetkan Ji Qian. Namun, Ji Feng jelas-jelas menargetkan orang yang salah. Ji Qian bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia sudah bersikap dingin terhadap Ji Tao, apalagi paman ketiga ini. Nona, Anda salah paham. Bagaimana mungkin saya bermaksud begitu? Ji Feng cepat-cepat menjelaskan. Baiklah, Qianer, jangan membuat masalah sebelum berangkat. Itu akan menjadi bahan tertawaan jika keluarga lain melihatnya. Ji Tao memarahi Ji Qian beberapa kali sebelum dia berhenti. Ye Shikai melihat seluruh kejadian itu. Dia telah lama melihat bahwa Ji Feng tidak setia dan jelas bukan tipe orang yang akan setia kepada tuannya. Jika Ji Qian menjadi kepala keluarga di masa depan, mungkin tidak akan ada tempat bagi Ji Feng di keluarga Ji. Jika demikian halnya, Ji Feng kemungkinan besar akan melakukan sesuatu yang licik dan seseorang harus waspada. Namun, bagaimanapun juga, keluarga Ji tidak dipimpin oleh satu orang. Ji Feng memiliki sedikit pendukung di keluarga Ji, dan ini semua karena Ji Tao. Setelah menjadi kepala keluarga, ia tentu harus mengkonsolidasikan kekuatan orang kepercayaannya dan menekan pesaingnya. Jika bukan karena persaudaraan, Ji Feng pasti sudah tamat saat itu. Xiao Kai, apa yang kamu lihat? Kata Chen Yuxin tiba-tiba. Ahem, tidak ada apa-apa. Ye Shikai segera menoleh dan melihat ke sisi lain. Hantu, apakah kalian semua baik-baik saja setelah serangan tadi malam? Ye Shikai menyerahkan beberapa pil. Untuk membawa begitu banyak orang keluar untuk operasi, pil dan barang-barang lainnya harus dibawa secara berkelompok. Belum lagi yang lainnya, hanya melihat para tetua keluarga Chen dan Ji, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya puluhan pil di saku lengan baju mereka. Bagaimanapun, keluarga itu cukup percaya diri, dan selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka kehilangan. Untung saja, kalau monster-monster itu tidak tiba-tiba muncul dan kita lengah, tidak akan ada korban jiwa. Hantu itu mendesah pelan. Hati-hati saat kau bergerak nanti, Ye Shikai mengingatkan. Tuan, apakah orang-orang ini sekutu? Nightmare melirik semua orang dengan dingin. Para tetua keluarga Chen dan Ji juga memperhatikan pemuda di kejauhan. Nightmare tidak pernah repot-repot menyembunyikan kekuatannya. Aura pembunuh yang begitu kuat membuat para tetua yang tak kenal takut itu kehilangan gengsi mereka. Mereka bukan orang bodoh. Orang-orang seperti Nightmare jelas-jelas adalah orang gila, yang tidak mudah diajak main-main. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Untungnya, mereka sekarang dianggap sebagai sekutu. Bab 994. Kali ini kamu bukan kekuatan utama, jadi jangan terlalu gegabah. Ye Shikai menasihati dengan lembut. Ini juga menjadi pengingat bagi semua orang di Istana Dunia Bawah agar tidak terlalu mencolok agar tidak menjadi sasaran kritik publik. Beberapa tetua keluarga Chen tidak mengungkapkan pandangan mereka tentang keberadaan anggota Istana Dunia Bawah. Mereka tahu hubungan antara Chen Yuxin dan Ye Shikai. Suami dan istri adalah satu, jadi tidak ada perbedaan antara Anda dan saya.
Para jenderal Istana Dunia Bawah adalah pasukan kepercayaan Ye Shikai. Jika mereka tidak memberi muka kepada Ye Shikai, itu sama saja dengan tidak memberi muka kepada Chen Yuxin, kepala keluarga. Maka mereka sendiri yang harus menelan buah pahitnya. Baik, Tuan. Saya mengerti. Nightmare mundur selangkah dan menyingkirkan aura pembunuhnya, dan suasana pun mulai tenang. Tuan Chen, saya mendengar bahwa seseorang menyerang markas kita kemarin. Seharusnya tidak ada kecelakaan hari ini. Raut wajah Ji Tao sedikit berubah. Tidak seorang pun tahu dari mana dia mendapatkan informasi itu, tetapi dia sebenarnya tahu apa yang terjadi tadi malam. Jangan khawatir, Tuan Ji. Pos jaga ditempatkan 3 km jauhnya. Begitu ada yang mendekat, alarm akan berbunyi. Chen Yuxin berkata dengan enteng. Dia telah membuat persiapan darurat pagi ini untuk menghindari memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbicara. Meskipun mereka sekutu, Chen Yuxin harus tahu bagaimana menghadapi kerewelan keluarga Ji sesekali. Guru Chen masih sangat bijaksana. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara peluit tajam di kejauhan. Itu adalah suara peluit penjaga. Semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Siapa yang mendekat ke sini? Dilihat dari suara peluit penjaga, kelompok orang ini cukup besar, setidaknya ratusan orang. Tidak lama kemudian, sekelompok orang muncul di hadapan Ye Shikai dan yang lainnya. Haha, aku penasaran siapa yang ada di sini. Ternyata itu adalah keluarga Chen dan keluarga Ji dari Yanjing. Ratusan orang berjalan perlahan dari kejauhan, dan pemimpinnya sebenarnya adalah seorang yang tampan. Tomboy. Tentu saja, ini hanya kesan pertama Ye Shikai. Wanita itu memiliki kuncir kuda, dan yang terpenting adalah dia memiliki gaya mendominasi saat berjalan. Di belakangnya ada beberapa orang yang tampak seperti orang tua, dan puluhan penjaga, tampak sangat agung. Ye Shikai tidak mengenal siapapun dari keluarga Huaxia. Wanita ini tampak baru berusia sekitar 25 tahun, tetapi dia berbicara tanpa menahan diri. Dari kata-katanya, dapat didengar bahwa wanita ini telah mengenali identitas mereka. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi kepala dua keluarga besar, tetapi dia masih berbicara tanpa menahan diri. Ye Shikai sangat ingin tahu tentang siapa wanita ini. Ternyata dia adalah putri tertua keluarga Li, kata Chen Yuxin ringan. Xiao Xin, siapa wanita tertua dari keluarga Li ini? Ye Shikai bertanya dengan lembut, sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para anggota Istana Dunia Bawah untuk mundur dan tetap berada di belakang para pengawal keluarga Chen agar tidak terlihat. Keluarga Li, atau keluarga Li, adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Chang'an dan yang paling berkuasa. Ini adalah putri tertua dari keluarga Li, Li Yuying. Karena ini adalah keluarga, mengapa kamu menyebutnya rumah Li? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Li adalah keluarga besar di Chang'an ribuan tahun lalu. Saat itu, rumah para pejabat disebut rumah besar, jadi nama lisan ini diwariskan secara turun-temurun. Chen Yuxin menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Ye Shikai mengangguk. Ternyata keluarga Li memiliki sejarah yang panjang dan tetap makmur selama ribuan tahun. Tidak heran Li Yuying memiliki temperamen bangsawan kerajaan begitu dia muncul. Jadi, kamu adalah putri tertua dari keluarga Li. Ji Tao berkata dengan serius. Bagaimanapun, senioritas itu ada, dan para tetua harus bersikap seperti orang tua. Saya Li Yuying, seorang wanita yang rendah hati, dan saya memberikan penghormatan kepada para tetua. Li Yuying berjalan di depan kerumunan dan membungkuk sedikit di atas lututnya. Tampaknya putri tertua dari keluarga Li bukanlah orang yang sombong dan tidak bermoral. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Li Mansion secepat ini. Chen Yuxin melangkah maju dan berkata, aku ingin tahu apa yang dilakukan Nona Li di sini. Kenapa, Nona Chen? Ini Chang'an. Saya tuan rumahnya, dan Anda semua adalah tamu. Sebenarnya, saya yang seharusnya bertanya apa yang membawa Anda ke sini. Li Yuying sama sekali tidak malu-malu. Mungkin karena usianya yang hampir sama dengan Chen Yuxin. Meskipun yang satu adalah seorang wanita muda dan yang satunya lagi sudah menjadi kepala keluarga, Li Yuying sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Chen Yuxin. Tentu saja kami di sini untuk mengurusi reruntuhan. Ji Tao berbicara lebih dulu dan membantu Chen Yuxin keluar dari kesulitannya. Karena relik ini ada di Chang'an milikku, maka relik ini seharusnya menjadi milik keluargaku di Chang'an. Nona Li, apa yang Anda katakan salah? Jika memang begitu, maka orang-orang di keluarga Li tidak boleh keluar dari Chang'an.
Sebuah suara dingin terdengar, dan orang yang berbicara itu sebenarnya adalah Ji Qian. Oh, ku dengar putri sulung baru keluarga Ji adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Li Yuying tersenyum tipis. Saat kedua wanita itu bertemu, aura mereka seperti perang tak terlihat. Senang bertemu denganmu, Nona Li. Saya harap kita bisa berteman baik, ucap Ji Qian dengan nada dingin. Ahem, Nona Li, mari kita jujur saja. Berhenti. Li Yuying menyela Ye Shikai sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, membuatnya tertegun sejenak. Pria yang menarik. Li Yuying menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Shikai, dan berkata dengan ringan. Apa katamu? Ye Shikai sedikit bingung. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya dia dan Li Yuying bertemu. Mengapa dia memiliki sikap seperti ini saat pertama kali bertemu dengannya? Identitasmu sangat misterius, dan kamu juga tidak dapat diprediksi. Aku sangat tertarik padamu. Li Yuying mengalihkan pandangannya ke Chen Yuxin, yang sedikit marah, lalu menatap Ji Qian. Tindakan ini sangat jelas, seolah-olah dia ingin semua orang melihatnya. Lagi pula, semua orang sekarang menatap Li Yuying, jadi kemanapun dia memandang, seseorang akan melihat ke arah itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa putri tertua dari keluarga Li ternyata adalah wanita yang tidak tahu malu. Ye Shikai berkata dengan nada dingin. Benar saja, wajah Li Yuying langsung berubah. Sebagai wanita bangsawan, wajar saja dia sedikit marah setelah dihina seperti ini. Tidak semudah itu untuk sengaja memprovokasiku. Aku lebih tertarik padamu sekarang. Li Yuying berkata ringan, menoleh dan melirik semua orang. Karena kita semua di sini untuk menjelajahi reruntuhan, aku punya ide. Mengapa kita tidak bersatu dan masuk bersama? Perkataan Li Yuying sungguh mengejutkan. Meskipun dia bukan kepala keluarga Li, menjadi putri tertua juga merupakan simbol status. Perkataan dan tindakannya dapat mewakili keluarga Li. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu, sepertinya dia tidak bercanda. Saudaraku, kurasa itu ide yang bagus. Keluarga Li adalah keluarga besar di Chang'an, dan Li Yuying adalah putri tertua dari keluarga Li. Jika kita bekerja sama, kita tidak hanya dapat menghindari pesaing sekuat keluarga Li, tetapi kita juga dapat menggunakan momentum keluarga Li untuk menghalangi orang lain. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Qi Feng berbisik kepada Ji Tao. Bawahan dari keluarga Chen dan Ji juga berbisik. Sebaliknya, wajah Chen Yuxin dan Ji Qian menjadi sangat serius setelah mendengar ini. Bab 995. Kata-kata telah diucapkan, siapa yang mendukung dan siapa yang menentang. Li Yuying melirik kerumunan dengan sedikit penghinaan di matanya. Karakter seseorang dapat dilihat dari ekspresinya. Ye Shikai fokus pada ekspresi Li Yuying saat ini. Meskipun ada sedikit penghinaan dan kesombongan, wajahnya tenang dan matanya tajam. Dia mengamati reaksi kerumunan. Tampaknya, bersatu dengan keluarga Li adalah pilihan yang tepat. Hal itu dapat menghindari konflik dengan keluarga setempat dan bahkan memanfaatkan situasi. Dengan cara ini, memasuki reruntuhan itu seperti bisnis yang pasti menang. Namun, pada kenyataannya, Li Yuying tidak akan pernah bersikap baik. Memang benar bahwa dia dapat mewakili keluarga Li. Akan tetapi, karena dia adalah putri tertua dari keluarga Li, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya dan memanfaatkan kekhawatiran orang luar tentang reruntuhan dan pesaing untuk mengusulkan kerjasama. Maka pasti ada seseorang di keluarga Chen dan Ji yang setuju dan seseorang yang menentang. Kedua suara itu mengarah pada kontradiksi dan bahkan pertikaian internal. Aliansi antara Chen dan Ji pada awalnya didasarkan pada kepentingan. Jika keluarga Li mengusulkan kondisi yang lebih menguntungkan, sulit untuk menjamin bahwa kerjasama dapat berjalan lancar. Secara sederhana, jika keluarga Chen menentang sekarang dan keluarga Ji setuju, maka aliansi Li Ji yang baru akan terbentuk, dan rencana kerjasama sebelumnya akan hancur total. Adapun mengapa Li Yuying tidak khawatir kalau kedua keluarga akan setuju di waktu yang sama, saya khawatir. Itu karena dia yakin kalau Chen Yuxin tidak akan pernah setuju. Ji Tao memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Bahkan jika dia hanya tidak setuju, itu tidak masalah. Bahkan jika kedua kepala keluarga masih mempertahankan hubungan kerjasama, setelah bawahan mereka mendengar apa yang baru saja mereka katakan, mereka mungkin tidak lagi sependapat. Bawahan kedua keluarga akan saling curiga. Li Yuying tidak bermaksud mengundang mereka untuk membentuk aliansi,
tetapi untuk mengobarkan pertikaian internal antara kedua keluarga dan menghancurkan kerja sama mereka. Saya keberatan, kata Chen Yuxin dingin. Apa? Nona Chen tidak percaya padaku. Li Yuying tidak terkejut. Dia sudah menduganya. Jika Chen Yuxin setuju, itu akan di luar dugaannya. Kerja sama ini terlalu besar. Kecuali ayahmu hadir, aku tidak akan mudah menyetujuinya. Chen Yuxin berkata dengan enteng. Mungkin ini hanya alasan. Bahkan jika kepala keluarga Li ada di sini, dia tidak akan setuju. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Li Yuying melanjutkan, aku ingin tahu apa yang dipikirkan keluarga Ji. Aku juga keberatan. Ji Tao berbicara perlahan, nadanya berwibawa dan mengintimidasi tanpa ada rasa marah. Hal ini tidak mengejutkan Ye Shikai. Jika dia dengan mudah berubah pikiran berdasarkan beberapa kata dari Li Yuying, dia tidak akan bisa menjadi kepala keluarga. Keputusan Ji Tao bijaksana. Jika dia benar-benar setuju, itu sama saja dengan menamparkan wajah Chen Yuxin. Menyinggung perasaannya dengan cara ini akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga besar di Yanjing dan akan bertemu setiap hari. Jika mereka tersinggung, itu akan membawa banyak masalah bagi keluarga Ji. Kakak, kamu harus memikirkannya baik-baik. Ji Feng sedikit terkejut dan segera membujuk. Jika ada orang di keluarga Ji yang berani membahas masalah ini lagi, kamu akan segera diusir dari rumah. Suara Ji Tao tidak keras, cukup keras untuk didengar semua orang. Jelas bahwa Ji Tao telah mengambil keputusan. Ji Feng tampak putus asa, mundur 2 langkah dan berhenti berbicara. Jika aku bertemu ayahmu nanti, aku pasti akan berbicara dengannya secara rinci. Untuk saat ini, silakan kembali, Nona Li. Ji Tao berkata dengan ringan. Baiklah, kalau begitu, kita harus menunggu reruntuhan itu dibuka. Li Yuying tampaknya tidak berniat pergi. Lokasi di mana reruntuhan itu dibuka tidak ada di mana-mana dan harus diperhitungkan. Bahkan jika mereka tidak bergabung, keluarga Chen dan Ji tidak akan bertindak gegabah. Keluarga Li sangat berkuasa. Li Yuying, sebagai putri tertua dari keluarga Li, dikelilingi oleh begitu banyak tetua dan pengawal. Bagaimana dengan kepala keluarga Li sendiri? Bukankah mereka akan keluar dengan kekuatan penuh kali ini? Jika terjadi perkelahian, mereka belum tentu menang. Kedua belah pihak terdiam di tempat dan suasana menjadi sedikit aneh, yang dengan sempurna menjelaskan apa arti konfrontasi. Kebetulan saja daerah perbukitan ini begitu luas dan keluarga besar bisa bertemu satu sama lain. Benar-benar kebetulan. Saat ini, tidak ada yang berani melepas tembakan pertama, dan tidak ada yang mau kehilangan muka dan pergi lebih dulu. Ye Shikai sedikit khawatir. Ketika reruntuhan dibuka, apakah mereka benar-benar harus masuk bersama? Dengan begitu banyak orang, mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa reruntuhan itu akan diledakkan. Ye Shikai mengeluarkan sepotong roti dari cincin penyimpanan dan mulai memakannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu kapan cincin itu akan terbuka, dan dia tidak bisa masuk dengan perut kosong. Bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan? Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Ketika dia berbalik, itu adalah Li Yuying, masih dengan ekspresi menghina. Begitu dia terbiasa menjadi bangsawan, akan sulit baginya untuk beradaptasi menjadi rakyat jelata. Roti ini harganya $5. Aku khawatir. Tidak sesuai dengan statusmu. Ye Shikai juga menggoda. Karena dia suka menjadi bangsawan, dia akan mengejeknya terlebih dahulu. Tuan Ye, tidak perlu menggodaku. Anda menceraikan Nona Su dan memberinya ratusan miliar sebagai biaya perpisahan, tetapi Anda masih tetap riang seperti sebelumnya. Saya pikir, Anda adalah dewa kekayaan. Li Yuying tidak marah. Pelayan itu membawakan kursi dan mempersilakannya duduk. Aset keluarga Li bernilai lebih dari ratusan miliar, jadi mengapa membanggakanku? Balas Ye Shikai. Tuan Ye, Anda tidak mengenal saya karena Anda belum pernah ke kota Chang'an, tetapi sebenarnya saya sudah mengenal Anda sejak lama. Li Yuying tersenyum tipis. Benarkah? Ternyata Nona Li pernah mendengar namaku. Raja neraka yang bermartabat, meskipun banyak keluarga belum mengetahui identitasmu, tapi... Kupikir setelah reruntuhan ini terungkap, reputasimu akan menyebar ke seluruh Tiongkok. Li Yuying sepertinya memiliki sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, mengapa dia datang jauh-jauh ke Ye Shikai untuk membahas ini? Nona Li, katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya tidak suka bertele-tele. Ye Shikai menggigit roti itu dan meneguk air mineral.
Tuan Ye, jika Anda dapat membantu keluarga Li, atau jika Anda dan Nona Chen dapat bekerja sama dengan kami dapat membagi harta karun di reruntuhan itu secara merata. Ekor rubah terlihat. Bagaimanapun, Li Yuying masih ingin menggunakan kemampuan Ye Shikai. Jika tebakanku benar, Li Yuying pasti tahu sesuatu tentang dunia bawah tanah di luar negeri. Nona Li, apa yang sedang Anda bicarakan? Pada saat ini, Chen Yuxin juga datang, dengan nada permusuhan dalam kata-katanya. Li Yuying ini memang bukan wanita biasa, dan dilihat dari wajahnya, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Haha, Nona Chen, kudengar kamu dan Tuan Ye akan segera melangsungkan pernikahan, mengapa kamu tidak mengirimiku undangan? Li Yuying segera mengalihkan topik pembicaraan. Nona Li tinggal jauh di Chang'an, jadi mungkin tidak nyaman. Kalau Anda ingin datang, silakan datang kapan saja. Chen Yuxin berkata ringan, mengulurkan tangan dan memegang tangan Ye Shikai. Xiao Kai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, bisakah kau datang ke sini? Bersambung.